Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 194 sampai dengan ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Yuhibbul muhsinin. Ayat 194. Bulan yang mulia dengan bulan yang mulia, dan segala yang mulia itu ada padanya qisas. Maka barang siapa yang melanggar kepada kamu, hendaklah langgar pula atasnya yang setimpal dengan pelanggarannya atas kamu itu. Dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat 195. Dan bernafkahlah pada jalan Allah, dan janganlah kamu lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Bulan yang mulia dengan bulan yang mulia. Pangkal ayat 194. Artinya, jika kamu mereka perangi terlebih dahulu pada bulan yang suci dan kehormatan bulan itu telah mereka langgar, hendaklah kamu tangkis serang mereka walau di dalam bulan suci sekalipun. Dan segala yang mulia itu ada padanya qisas. Di ayat ini disebut hurumat, yaitu kata jamak dari hurmah, yang berarti suci. Terdapat berbagai kesucian di sana. Pertama, bulan yang suci itu sendiri, asy-syahrul haram. Kedua, tanah itu sendiri dan tanah suci. Ketiga, masjidnya suci, Masjidil Haram, sehingga barang siapa yang masuk saja ke dalamnya dijamin keamanannya. Dan keempat ialah mengerjakan haji dan umroh itu sendiri, sehingga pakaian yang kita pakai di waktu itu diberi nama pakaian ihram, yang berarti bahwa di saat itu kita sedang mengerjakan ibadat yang suci atau hurumatul ihram. Maka segala pekerjaan suci itu diharamkan oleh syarak mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang akan merusak kesuciannya. Tetapi betapapun sucinya semua suasana itu, kalau sekiranya kamu diserang terlebih dahulu, kamu wajib mengambil kisasnya, yaitu pukul lawan pukul, hantam lawan hantam. Lanjutan ayat menegaskan lagi, maka barang siapa yang melanggar kepada kamu, hendaklah langgar pula atasnya yang setimpal dengan pelanggarannya atas kamu itu. Melanggar di sini ialah memulai penyerangan. Maksud tafsir dari ayat ini akan lebih jelas lagi apabila kita ketahui sebab turunnya. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, tafsiran dari Ibnu Abbas ialah bahwa seketika Rasulullah telah bermimpi bahwa beliau akan naik melakukan umrah dengan selamat. Maka pada tahun ke-6 daripada Hijriah, beliau ajaklah 1.200 orang sahabat-sahabatnya menunaikan umrah itu,
di dalam bulan Zulqa'dah, yaitu salah satu dari 4 bulan suci: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Tetapi sampai di Hudaybiyah, beliau dihambat melanjutkan perjalanan umrah itu. Beliau tidak boleh meneruskan perjalanan ke Makkah. Lalu diadakan perundingan bahwa tahun itu mereka tidak boleh ke Makkah, tetapi tahun depan boleh. Karena tahun ini Zulqa'dah, mereka boleh ke Makkah bulan Zulqa'dah juga tahun depan. Inilah yang dimaksud dengan bulan yang mulia dengan bulan yang mulia. Artinya bulan yang mulia diganti dengan bulan yang mulia pula. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu diterangkan pula bahwa selama mengerjakan umrah itu, orang Makkah tidak akan mengganggu sesuai dengan peraturan suci yang telah berlaku berabad-abad. Malahan mereka bersedia meninggalkan kota selama kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah masih melakukan ibadah umrah. Maka pada tahun ke-7, Nabi dan pengiringnya melakukan umratul qada itu, pengganti umrah yang tidak jadi. Pada waktu itulah turun ayat ini, memberi peringatan kepada kaum muslimin bahwa ibadat umrah itu wajib dilakukan, tidak boleh mundur. Sebagai tentara Islam yang telah banyak pengalaman dengan kaum musyrikin itu, mereka tidak boleh melupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kaum muslimin tidak boleh melanggar peraturan dan melanggar janji yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Tetapi kemungkinan musuh melanggar janji ada saja. Kalau itu kejadian, tidaklah boleh kaum muslimin lengah, walaupun bulan yang mulia tahun yang lalu telah diganti dengan bulan yang mulia tahun ini. Ada saja kemungkinan segala kemuliaan dan kesucian itu dirobek-robek oleh kaum musyrikin itu. Kalau ini kejadian bahwa segala kesucian dan kemuliaan itu ada kisahnya, gayung disambut, kata dijawab. Kalau mereka melanggar terlebih dahulu, hendaklah tangkis dengan langgaran yang seimbang pula. Bagaimana yang mereka lakukan kepadamu, lakukan pula kepada mereka semacam itu. Lanjutan ayat ialah, dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang takwa. Ujung ayat 194. Di sini kita bertemu lagi arti takwa yang mengenai sikap jiwa atau mental dan awas serta waspada menghadapi segala kemungkinan. Karena takwa dipasang niat dalam hati bahwa ke Makkah hanyalah semata-mata buat beribadat, bukan membuat perang. Karena takwa tidak ada maksud hendak melanggar kesucian dan kemuliaan tanah suci, masjid suci, bulan suci, dan manasik ibadat suci. Tetapi takwa dan awas pula menghadapi segala kemungkinan, karena kalau musuh melanggar terlebih dahulu, diri mesti dipelihara, tidak boleh dibiarkan binasa. Apatah lagi berjalan dengan Rasulullah, sebab semua mereka di bawah pimpinan Rasul adalah tentara Allah belaka buat menegakkan jalan Allah di bumi ini. Mereka tidak boleh mati konyol, hilang sia-sia dari muka bumi karena kelalaian. Ini pun termasuk takwa juga. Asal segala hal yang ini dijaga, bertemulah hakikat takwa dan Tuhan tidak akan lalai dari menjaga mereka. Ini ajaran atau doktrin peperangan yang diajarkan Islam, sehingga menjadi pegangan buat seterusnya oleh seluruh tentara muslimin yang melakukan penyebaran Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga jika ia masuk ke satu negeri, terlebih dahulu dikirimnya surat dan utusan ke negeri itu, bahwa maksud kedatangannya bukanlah hendak berperang, melainkan membawa dakwah Islam. Mereka tidak dipaksa masuk Islam, tetapi kalau mereka mau memeluknya, kedudukan mereka sama. Kalau hendak memegang agama sendiri, tidaklah dihalangi, bahkan diakui. Cuma hendaklah membayar jizyah, tanda takluk kepada kekuasaan Islam. Dan mereka tidak akan diperangi, melainkan akan dilindungi atau zimmi. Tetapi kalau tidak mau menuruti yang kedua ini, artinya tentu perang. Maka negeri mereka akan ditaklukkan dengan kekerasan. Cara sekarang menjadi jajahan menurut hukum perang. Tetapi tidak juga mereka akan dipaksa memeluk Islam. Dan semuanya itu dilakukan dalam takwa. Berjuang pada jalan Allah. Dan bernafkahlah pada jalan Allah. Pangkat ayat 195. Oleh karena menghadapi peperangan, maka perbelanjaan akan berlipat ganda dari biasa. Pada saat-saatnya demikian sangatlah dikehendaki kesanggupan berkurban. Sekali-kali jangan bakhil. Perbelanjaan di waktu perang berlipat ganda daripada belanja di waktu damai. Apatah lagi perang dalam menegakkan jalan Allah yang minta pengorbanan harta dan jiwa. Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan lemparkan diri ke dalam kebinasaan ialah karena bakhil, takut mengeluarkan uang, malas berkurban. Karena malas berkurban musuh dapat leluasa. Perang meminta perlengkapan senjata dan perbekalan makanan. Seluruh masyarakat pada waktu itu wajib sedia susah untuk mencapai kemenangan. Kelalaian artinya adalah kebinasaan. Yang kedua, apabila perang hendak dihadapi, wajiblah dipelajari segala siasat perang, siasat penyerbuan, pertahanan, pengepungan, dan penaklukan musuh. Di antaranya ialah tunduk dan patuh kepada pimpinan atau komando. Semangat yang berkobar-kobar pada ilmu perang tidak diketahui, atau tidak ada kesatuan komando, atau bertindak sendiri-sendiri adalah juga melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Pengalaman yang pahit telah dirasakan kaum muslimin ketika terjadi peperangan Uhud, yang nanti akan dijelaskan pula pada waktunya. Tetapi kekalahan di dalam peperangan Uhud akhirnya telah menjadi pelajaran yang mahal dibayar oleh kaum muslimin, sehingga dalam peperangan selanjutnya mereka lebih
telah lebih berdisiplin. Itulah sebabnya maka segala umat Islam dapat mendirikan suatu pemerintahan yang besar dan lagi kuat, dipusakakan berabad-abad lamanya, yaitu keteguhan iman, keyakinan, cita-cita atau ideologi dan ilmu perang. Meskipun 300 tahun yang terakhir ini kekuatan umat Islam pecah sampai negeri-negerinya terjajah, namun sisa kebesaran ajaran Islam itu sebagai modal pertama dan utama masih tinggal dalam jiwa mereka. Seketika terjadi Perang Dunia Pertama, bangsa-bangsa yang menjajah yaitu Perancis, Inggris, dan Spanyol banyak memakai serdadu Islam dari Afrika dan tanah Arab yang mereka bawa ke medan perang Eropa. Keberanian mereka dalam medan perang diakui mereka dan amat mengagumkan. Bangsa Turki menguasai Eropa beratus tahun lamanya. Keberanian tentara Turki dalam tiap-tiap medan perang pun diakui oleh musuh-musuh mereka. Dan seketika terjadi Perang Korea, Perserikatan masa-masa juga memakai tentara Turki dalam peperangan itu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Jenderal itu pun mengakui keteguhan semangat tentara Turki yang mengagumkan itu, padahal itu belumlah jihad fisabilillah. Maka dengan semangat baja sebagai modal pertama yang tidak takut mati, ditambah dengan ilmu perang, ditambah dengan disiplin yang teguh, niscaya kekuasaan Islam di mana-mana akan kembali timbul. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia adalah di bawah pimpinan seorang jenderal muslim yang bersemangat wajah, yaitu almarhum Jenderal Sudirman. Sampai sekarang ahli-ahli perang mengakui betapa besarnya pengaruh semangat jenderal yang beriman itu dalam membentuk TNI. Di samping itu terdapat pula barisan Hizbullah yang mengagumkan, dan ada juga di suatu tempat pemuda-pemuda yang bersemangat jihad fisabilillah dan berjiwa syahid turut dalam perang kemerdekaan. Tetapi mereka hanya tampil dengan bambu runcing yang dimantrakan oleh kiai mereka. Kabarnya konon hampir 200 orang pemuda membawa bambu runcing menyerbu musuh yang berkekuatan besar, disapu bersih sampai habis mati semua karena mereka tidak mempunyai perlengkapan perang yang seimbang dan tidak tunduk pada satu komando. Meskipun demikian, buat waktu itu tidaklah juga pengorbanan mereka itu sia-sia, sebab kemerdekaan bangsa itu pun menghendaki siraman darah mujahid sebanyak-banyaknya. Menurut penafsiran dari sahabat Rasulullah Huzaifah, tafsiran dari ayat jangan kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan, artinya ialah jangan kamu enggan mengeluarkan pengorbanan harta benda buat berperang karena takut akan miskin. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, kalau kamu bakhil mengeluarkan harta untuk belanja perang, pastilah kamu akan binasa. Menurut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, At-Tabrani, Tirmizi, An-Nasai, dan beberapa ahli hadis yang lain, seorang mujahid Islam bernama Aslam bin Imran pernah menceritakan pengalamannya. Ketika tentara Islam dikerahkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menyerang negeri Konstantinopel, dia bercerita, kami ketika itu telah menyerbu ke Konstantinopel. Tentara yang dari Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir, tentara yang dari Sam di bawah komando Fudalah bin Ubaid. Kedatangan kami telah disambut oleh barisan tentara Rum yang amat besar. Kami pun menyuruh barisan untuk menghadapi tentara besar itu. Tiba-tiba tampillah seorang laki-laki sejati dari tentara Islam. Lalu diserbunya tentara Rum yang besar itu sehingga dia telah masuk jauh sekali ke tengah-tengah mereka. Orang-orang yang lain melihat menjadi seram lalu berkata, Subhanallah, kawan kita ini telah membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Mendengar ucapannya demikian itu, tampillah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai manusia sekalian, kalian telah salah menafsirkan ayat ini. Sesungguhnya ayat ini telah turun menuju kami orang Ansar, yaitu ketika Allah memberikan kejayaan yang gemilang bagi agamanya dan telah banyak pembelanya. Maka adalah di antara kami yang berbisik desus di luar tahu. Rasulullah berkata, harta benda telah banyak habis, sekarang Islam telah menang dengan jayanya dan telah banyak pembelanya. Rasanya sudah tidak ada salahnya jika kita mulai kembali memperbaiki harta benda kita dan mengumpulkan yang selama ini telah berserak. Perkataannya demikian sampai juga kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. Nafkahkanlah harta pada jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Maka arti kebinasaan ialah mengurus kepentingan harta benda diri sendiri dan bimbang memperbaikinya sehingga tertinggallah berjuang dan berperang pada jalan Allah. Daripada hadis ini bertemulah kita dengan hakikat tafsiran ayat. Seorang yang menyerbu musuh dengan gagah berani dengan keyakinan yang penuh, walaupun dia akan hancur luluh di tengah-tengah musuh yang banyak, bukanlah seorang yang membawa dirinya ke dalam kebinasaan, tapi dia akan mencapai syahid dalam satu peperangan, terutama dalam pemberontakan melawan kekuasaan yang zalim. Kadang-kadang tidaklah seimbang kekuatannya melawan dengan yang dilawan. Seumpama telah terjadi kejadian di zaman nenek moyang kita melawan kekuasaan Belanda dan penjajahan umumnya. Mereka tewas lantaran itu, tetapi mereka beroleh syahid. Kalau terlebih dahulu akan disiapkan kekuatan yang sama dengan musuh, tidaklah akan ada kebangkitan selama-lamanya. Kebinasaan ialah hidup yang telah merasa senang dengan mengumpul kekayaan dan kemewahan sehingga takut menghadapi perjuangan. Lalu untuk membujuk diri dikemukakan ayat, janganlah kamu jatuhkan diri dalam kebinasaan. Padahal mati dalam memperjuangkan keyakinan bukanlah kebinasaan. Kebinasaan ialah takut menghadapi mati karena diri telah diperbudak oleh harta benda. Ulama usuk yaitu ulama-ulama jahat yang menjadi kaki tangan penjajah. Kerap kali yang menggunakan ayat ini dengan salah, memberi fatwa kepada umat seagamanya yang memberontak melawan penjajah dengan memakai ayat ini.
Ayat untuk hidup dan syahid. Mereka jadikan alat untuk mematikan semangat dan mendatarkan jalan bagi penjajahan. Ini banyak kejadian di zaman jajahan dahulu. Dan ulama-ulama ini mendapat pujian dan bintang tanda jasa dari si penjajah. Patutlah kita ingat bahwasanya Abu Ayyub yang meriwayatkan hadis ini tewas pada penyerbuan dan pengebuan kota Konstantinopel itu, dan setelah kota yang megah itu dapat ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Utsman, telah beliau suruh cari kuburan Abu Ayyub sampai ketemu. Lalu didirikan di sana sebuah masjid yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Ayub. Di sanalah khalifah-khalifah Bani Utsman dilantik menjadi raja ketika naik tahta, yang diserahkan kepadanya pedang pusaka Nabi dan burdah beliau. Selanjutnya Tuhan bersabda, dan berbuat baiklah atau majukanlah perbaikan, karena wa ahsinu berarti selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki, maka banyaklah maksud yang terkandung di dalamnya. Dia tersimpul dari kata ihsan terhadap Allah. Ihsan itu ialah bahwa kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kemudian Allah itu. Tetapi karena Allah tidak dapat dilihat dengan mata, namun Allah tetap melihat kamu. Dengan dasar demikian, maka orang-orang beriman selalu memperbaiki mutu amalnya, mutu ibadatnya, dan oleh karena di sini menyangkut peperangan, maka termasuk jugalah dalam memperbaiki mutu segala yang bersangkutan dengan peperangan. Ahli-ahli peperangan lebih mengertilah daripada penulis tafsir ini apa maksudnya memperbaiki dalam perang. Ingatlah bahwa peperangan itu melalui tingkat-tingkat kemajuan yang luar biasa, sehingga taktik perang di zaman Nabi SAW sudah jauh berbeda dengan taktik perang di zaman pahlawan Khalid bin Walid, apatah lagi apa yang kita namanya perang modern. Kadang-kadang alat-alat perang 5 tahun yang lalu pada tahun ini sudah dipandang ketinggalan zaman. Negara-negara Arab kalah perang dengan negara boneka bangsa-bangsa penjajah bernama Israel ialah karena dalam taktik dan teknik perang antara ketujuh negara Arab itu sudah lama tidak ada perbaikan. Sebab itu di ujung ayat Allah Ta'ala bersabda, sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ujung ayat 195. Meskipun dengan ayat-ayat yang ringkas, namun satu hal sudahlah terang bagi kita. Tuhan telah menurunkan wahyu berkenaan dengan peperangan untuk membela agama dan melancarkan dakwahnya. Meskipun telah 14 abad ayat ini turun, namun ia masih tetap teguh dan kuat menjadi dasar bagi kaum muslimin dalam menegakkan agamanya yang tidak dapat dikalahkan oleh filsafat-filsafat yang timbul berkenaan dengan perang. Bahkan kepada intisari ayat ini jugalah orang kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.